Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Casedia Huke, NIM AB 231011, mahasiswa ahli kredit bidan angkatan 8 pada Universitas Kusuma Husada Surakarta, akan melaksanakan ujian OSCE Stase 6 dengan judul Pendidikan Kesehatan tentang Diabetes. Selamat pagi Ubidan. Selamat pagi. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Saya Silvi, dan yang bertugas di hari ini. Bagaimana Ibu? Ini Ubidan. Saya ini datang antar izin anak untuk periksa ada kemerahan di selangkangan. Mungkin saya bisa ambil data-data dulu. Nama Ibu? Anak saya namanya dia berumur 14 bulan Ubidan. Umur 14 bulan. Terus keluhan tadi dia kemerahan Pada selangkangan. Jadi saya mau datang periksa. Ya. Baik, nanti saya periksa dulu. Ini si dari Ibu hasil pemeriksaan bayi tadi, anak tadi dia punya suhu normal 36,5 derajat Celcius, pernapasannya 30 kali per menit. Jadi itu hasilnya dalam batas normal. Karena terdapat kemerahan di bagian selangkangan. Ada Ibu punya bersedia waktunya untuk kita bisa menjelaskan tentang kemerahan pada selangkangan ini. Iya, Ibu ada waktu. Oke, baik. Jadi itu yang tadi yang merah pada selangkangan tadi itu karena ada peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Nah, itu kalau bagian kesehatan itu bilang diabetes atau ruang popok. Jadi sebagian besar bayi banyak yang terjadi kemerahan pada daerah keselangkangan itu karena kurang kebersihan. Itu terjadi juga pada bayi-bayi yang umurnya 14 sampai 15 bulan. Jadi penyebab sehingga terjadinya kemerahan pada keselangkangan tadi itu karena pertama itu harus menjaga kebersihan. Mungkin saat itu kebersihan yang tidak terjaga, sering buang air atau popoknya tidak diganti. Bayi terus bayinya sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibu yang mendapat antibiotik dari ibu, sehingga itu bisa terjadi ruam popok tadi atau peradangan kulit. Yang daerah-daerah yang terkena kemerahan itu biasanya itu pada area kulit yang terkena popok, biasanya pantat, genitalia hingga selangkangan. Supaya dia tidak terjadi kemerahan atau pada daerah selangkangan tadi, yang pertama harus ganti popok yang basah sesering mungkin. Jadi kalau popok itu basah harus cepat diganti. Hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Jadi tisu basah itu tidak boleh digunakan karena dapat menambah iritasi pada kulit bayi. Gunakan air yang bersih untuk membersihkan area popok setiap menggantikan popok. Jadi kalau setiap kali menggantikan popok itu harus menggunakan air yang bersih. Langsung dibilas. Jadi pas diganti langsung dibilas tanpa perlu digosok-gosok. Jadi cukup dilap-lap gitu. Terus cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan pada kulit bayi. Yang berikut, hindari juga penggunaan popok terlalu kencang. Juga tidak boleh menggunakan baby oil dan Rexona untuk mengurangi ruam popok. Jadi tidak boleh digunakan baby oil dan Rexona untuk mengurangi ruam popok. Untuk pencegahan diabetes tadi, kita harus pilih kain yang bagus. Itu jadi popok dari bahan kain.
yang menyerap keringat. Nah, yang berikut sering mengganti popok bila basah, menjaga kebersihan sekitar popok. Jadi mencegah dia keras atau uang popok tadi apa kemiran tadi harus supaya jangan iritasi, harus kainnya bahannya dari kain yang menyerap kulit, menyerap keringat, sering mengganti popok bila basah dan menjaga kebersihan sekitar popok. Apabila terjadi keluhan, keluhan yang berlebihan atau semakin dia punya kemerahan semakin parah, mungkin ibu segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat, atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Penjelasan sampai di sini itu bagaimana? Mungkin ada yang baru mengerti. Sudah Ibu Ida, nanti ini kalau saya coba di rumah dengan penjelasan itu tadi, kalau tidak berubah maka saya bawa lagi ke Ibu Ida. Itu saja Ibu Ida. Terima kasih. Pamit.